wa ma kunna linahtadiya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak adalah para ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, semoga wenenjang menika kita tansah nambahi anggen kita syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah SWT ingkang sampun paring kanugrahan dumateng kita sami ingkang arupi keimanan, Islam ugi kesehatan, sehingga wenenjang menika kita dipun panggihaken dening Gusti Allah wonten ing majelis ingkang sangat mulia menika. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan ingkang sampun kita tindakan tansah pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mugi-mugi tetep dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng ahli keluarganipun, sahabat-sahabatipun lan kanthi pandonga mugi-mugi kawilujengan, kesarasan, karaharjan tansah tumanduk dumateng kita sami, amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah semoga sarengan kita awali taklim kita enjing menika kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami sehat nggih, Bapak? Alhamdulillah sampun sapatawis dangu boten saged pinanggih panjenengan. Mugi-mugi ibu sedaya, bapak sedaya tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan panjang yuswa ingkang berkah, pinaringan rezeki dipun gambelaken inggih anggenipun kita nindakaken ibadah dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kula hormati, wonten inggih menika enteng-entengan mawon nggih. Pun kathah dipun aturaken pramila mangke nyuwun pangapunten. Inggih menika amalan yang diremehkan sebagai pengantar kita ke surga. Remeh. Dan kadang-kadang kita ini kurang peduli terhadap hal-hal amalan yang kecil, di mana amalan kecil ini akan bisa mengantarkan kita ke surga. Di antara ada 9 amalan. 9 amalan yang diremehkan sebagai pengantar untuk ke surga. Yang pertama Ibu, yaitu tersenyum kepada sesama muslim. Senyum yang tulus. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi wajah yang ramah, wajah yang ceria, itu adalah satu tanda-tanda orang ahli surga. Jadi untuk melihat orang ahli surga itu mudah. Gimana wajahnya ini? Kalau wajahnya ceria, wajahnya itu ramah, itulah salah satu tanda ahli surga. Wajhun malihun itu. Oleh itu Ibu, marilah hal sepele ini. Tapi kadang-kadang kalau tidak kita latih ya sulit untuk menjadi orang yang ramah itu. Menjadi orang yang murah senyum. Sedangkan Nabi itu adalah murah senyum. Siapa yang kita contoh Ibu? Yaitu Nabi. Jadi Nabi itu adalah orang yang murah senyum sekali. Oleh karena itu, ibu, bapak, marilah kita menjadi orang yang murah senyum. Jangan pelit untuk bersenyum. Yang kedua, menyingkirkan gangguan di jalan. Membantu orang lain. Misalkan membuang batu kecil, kerikil, paku, sampah di jalan. Kadang-kadang hal ini tidak peduli kita. Ketika kita naik mobil, di jalan ada batu, kemudian ya kita lewat saja tidak peduli. Kita naik sepeda, kadang-kadang di jalan ada sesuatu yang mungkin mencelakakan orang lain. Hal-hal kecil Ibu, kalau kita jalan dari rumah ke masjid, di jalan ada sampah yang dipandang kurang enak, kemudian ada paku. Sering kita jumpa Ibu, kalau kita peduli itu, kalau kita itu jeli, di jalan itu banyak sekali paku-paku yang berada di jalan itu. Saya sering menemukan dari rumah ke masjid itu sering sekali menemukan paku di jalan itu. Karena kita melihat di jalan itu. Ini kecil, sepele, tapi kadang-kadang kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman kadang-kadang
hal seperti kita tidak peduli. Nah, ini yang kedua adalah menyingkirkan gangguan di jalan, membantu orang lain, ya, termasuk cabang iman. Yang ketiga, mengucapkan zikir ringan setelah sholat. Saya kira sudah kita lakukan ini. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, ini penyempurna ibadah kita. Yang keempat, menjaga berwudu, menjaga kesucian kita. Ini Ibu, kita jaga wudhu kita ini. Kalau bisa dalam waktu 24 jam kita dalam kondisi bersuci. Apalagi mau tidur sebagainya, kita hal sepele ini. Tapi kadang-kadang kita tinggalkan, kita lupakan menjaga wudhu itu. Ini mari kita semangati kembali. Mungkin barangkali kita sudah, tapi kadang-kadang ya teledor, kadang-kadang lupa. Mari kita semangati kembali untuk selalu bersuci, selalu dalam kondisi berwudhu. Ya, kalau batal ya wudhu lagi, batal wudhu kali gitu. Kemudian yang kelima yaitu menahan marah. Sekalipun kita bisa marah, ya mari kita tahan untuk menjadi orang yang sabar. Jadi pahalanya orang sabar itu adalah tanpa winates. Jadi orang sabar itu luar biasa. Besok yang ketika dihisab di akhirat, yang paling sangat berat itu adalah orang yang sabar. Oleh karena itu mari kita untuk selalu berlatih sabar terus dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang demikian semakin sulit dalam kehidupan ini. Yang keenam, mengucapkan salam dan menebarkan kedamaian. Ini mengucapkan salam. Jadi kalau ketemu orang, ibu-ibu jangan sampai keduluan salam. Ya. Jadi yang lebih baik itulah yang mendahului salam. Jadi mendoakan, menjadi orang yang suka mendoakan orang lain. Betapa mulianya di hadapan Allah orang yang suka mendoakan orang lain sekalipun orang itu tidak tahu kalau kita doakan. Ya kan pada pagi ini kita doakan, ya Allah mudah-mudahan orang yang hadir sama pagi ini senantiasa dikabulkan doa-doanya oleh Allah. Ketika kita berdoa juga mendoakan orang lain. Ya, sampai Nabi Ibrahim itu selalu mendoakan orang lain ya di yaumul hisab. Nah, ini. Jadi selalu mendoakan orang lain. Dulu pernah saya sampaikan, ketika melihat orang selalu mendoakan. Ketika orang mencari sampah kita doakan, ketika orang jualan kita doakan, dari rumah sampai ke masjid itu banyak orang yang kita doakan. Dalam hati kita, ya Allah mudah-mudahan jualannya laris, mudah-mudahan dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, keberkahan. Selalu kita doakan Ibu. Jadi kalau kita mendoakan orang, kembali kita didoakan oleh malaikat. Jadi kalau kita suka mendoakan orang, berarti kita juga didoakan. Ya mudah Ibu, amalan ringan ini. Tapi kadang-kadang kita lupakan sepele ini. Jadi dari rumah itu sampai ke masjid itu banyak yang kita doakan. Mungkin warung kopi, mungkin di situ ada orang jualan sayur, mungkin ada orang yang cari sampah, ya, orang jualan apa, mari kita doakan. Kemudian mengucapkan salam Ibu, mari jangan sampai kedahuluan untuk salam itu. Yaitu Assalamualaikum itu 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 30 kebaikan, kata Nabi. Jadi kalau panjang Assalamualaikum itu 10 kebaikan. Bayangkan, satu hari itu berapa kali kita mengucapkan salam itu. Berapa kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan setiap hari. Mari kita sebelum tidur kita muhasabah itu. Kira-kira saya tadi sejak pagi sampai sore itu sudah berapa orang yang saya ucapkan salam, berapa orang yang saya doakan. Kalau kurang ya besok saya tambah lagi. Jadi kalau bisa satu hari itu jangan kurang dari 10 orang Ibu yang kita ucapkan salam itu. Setiap ketemu orang kita ucapkan salam. Sebab ketika zaman Nabi itu para sahabat itu masuk pasar itu hanya ingin mengucapkan salam Ibu. Menemui orang ucapkan salam, Assalamualaikum 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20 kebaikan, lengkap 30 kebaikan. Bayangkan Ibu, lek panjenengan satu hari itu 10 orang sudah 300 kebaikan ingkang panjenengan kumpulkan setiap hari. Tanpa ragat ini akan memperberat timbangan amal kita besok di yaumul hisab itu. Sepele ini. Sepele. Karena apa ini? Karena ini bermanfaat bagi orang lain. Jadi amal saleh, amal soleh yang berhubungan dengan orang lain. Jadi semakin apa itu namanya Ustaz Ghazali, selain soleh adalah
Apa Ustaz? Muslih ya, muslih. Jadi wong tidak cukup soleh sendiri, apik dhewe. Rajin sholat tahajudnya, rajin puasanya, rajin jamaahnya, rajin baca Qur'annya, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, di sini lebih baik lagi ketika kita itu selain soleh secara pribadi adalah muslih. Kita selalu berbuat baik kepada orang lain, termasuk mendoakan orang lain. Hal-hal kecil ini, tapi sering kita meninggalkan. Ya, mengucapkan salam, kemudian menutup aib orang lain. Jangan sampai kita membuka aib orang lain. Ya, mari kita jaga. Ya, ini kadang-kadang kita tidak sadari, kadang kita ngomong-ngomong itu kadang-kadang akhirnya kita itu membuka aib orang lain. Nah ini kadang-kadang kita lupa. Mari kita ingatkan diri kita. Kalau kita sudah mau ngerasani orang, stop gitu. Ya, karena ini semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan bisa mengurangi amal kebaikan kita. Akan ditransfer amal kebaikan kepada orang yang kita rasani itu. Nah, saya kira itu. Kemudian tidur dalam keadaan suci dan berdoa sebelum tidur. Kemudian dari sekian ini Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah yaitu tentang satu, yang pertama tadi adalah tentang tersenyum Ibu, tentang tersenyum. Ternyata tersenyum ini luar biasa, bahwa senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Tamasuhu buka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ini Ibu, Bapak. Jadi ternyata sederhana ini, ringan. Ya, hendaklah kita untuk menjadi orang yang murah senyum. Bahkan Ibu, ini ada beberapa manfaat dari senyum adalah janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun meski hanya sekedar wajah yang cerah yang kamu berikan ketika bertemu saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Jadi Ibu, untuk berwajah yang cerah, wajah yang ceria, wajah yang menyenangkan, wajah yang membahagiakan, dengan senyuman yang tulus, inilah merupakan suatu amalan yang kecil tapi berat timbangannya besok di hadapan Allah SWT. Jadi senyum adalah yaitu menebar kebaikan, menebar kebahagiaan dan memperberat tali silaturahmi tanpa perlu mengeluarkan biaya. Senyuman tulus dapat mencerahkan hati seseorang dan mengurangi beban mereka, menjadikan amal yang tidak ternilai di hadapan Allah SWT. Dari Luqman, surat Luqman yang 18, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ayat ini diartikan sebagai perintah untuk bersikap ramah dan tidak sombong. Salah satunya melalui senyum yang tulus. Jadi senyum yang tulus Ibu. Sekarang manfaat senyum. Yang pertama, senyum membuat penampilan lebih menarik. Ini Ibu, orang yang merasa senyum itu penampilannya lebih menarik. Maka di buku saya itu judulnya adalah menjadi pribadi mukmin yang simpatik. Di dalam buku saya itu, di antaranya bagaimana untuk menjadi seorang pribadi mukmin yang simpatik itu. Di antaranya yaitu ramah dan murah senyum. Jadi senyum membuat penampilan lebih menarik. Senyum dapat mencerminkan pribadi yang menyenangkan dan bersahabat di mata orang lain. Orang akan cenderung merasa nyaman dan senang jika berdekatan dengan sosok yang ramah dan murah senyum. Tadi senang Ibu bergaul dengan orang yang ramah, bergaul dengan orang yang murah senyum, itu senang, bahagia diri kita itu. Yang kedua, yaitu mengurangi stres dan mengubah perasaan. Ketika sedang merasa tertekan atau sedih, cobalah untuk tersenyum. Perasaan akan jadi lebih baik, pikiran jernih dan positif dengan senyuman. Ketika seseorang tersenyum, maka tubuh akan memberikan sinyal positif.
Tiga, senyum dapat menjaga kesehatan. Nah, ini ada hubungan dengan kesehatan, Ibu. Jadi orang yang murah senyum itu tandanya orang itu sehat. Tandanya orang itu bahagia. Jadi tandanya orang itu sehat ketika orang itu murah senyum, dan orang itu tandanya bahagia ketika orang itu adalah murah senyum. Senyum dapat menjaga kesehatan. Dari sisi kesehatan, senyum sama dengan olahraga yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan, sampai dapat mengurangi sakit jantung, meningkatkan semangat, mengurangi stres, dan mengurangi proses kerut dan penuaan kulit. Nah, menjaga jantung Ibu ternyata wong murah senyum ini. Sing duwe rasa jantung, sing duwe sakit jantung monggo murah senyum. Murah nggih, tanpa ragat ini. Sing duwe tanda-tanda jantung, lara jantung, mari menjadi orang yang murah senyum. Nah, ini jelas ini. Ini hasil penelitian, Pak, Ibu. Ya. Kemudian yang keempat, sebagai penyejuk rohani. Senyum menjadi tanda kemurahan hati sekaligus ibadah. Namun perlu diperhatikan agar bisa menempatkan senyum pada waktu dan keadaan yang tepat. Jangan sampai ning pinggir dalan senyum iki rada error gitu. Jadi ya senyum itu pada tempatnya, ketemu teman, ketemu saudara senyum, jangan sampai di pinggir jalan senyum terus. Nanti kalau senyum terus nanti ini jaga orang yang tidak sehat nanti. Yang kelima, menumbuhkan ikatan kasih sayang dan silaturahim. Manfaat lain dari senyum adalah mendekatkan perasaan dan menumbuhkan ikatan kasih sayang. Dengan demikian hubungan silaturahim akan tetap terjaga. Untuk menjadi pribadi yang murah senyum yaitu diperlukan latihan dan kebiasaan, sehingga hari-hari yang kita lalui selalu diliputi kebahagiaan dan penuh rahmat. Nah, perlu dilatih Ibu. Nah, angel guna dilatih itu. Jadi sing agak cemberut ini kita latih senyum. Ya. Ibu-ibu Bapak, luar biasa loh. Di Jepang Ibu, di Jepang itu ada kursus tersenyum. Kursus tersenyum. 1 jam itu peserta harus membayar 7.700 yen. Sak jam Bu. Ning Purbosuwan dene Pak Ghazali. Laris insya Allah kursus senyum itu, ya. Jadi di Jepang itu bayar 1 jam 7.700 yen, atau lek dirupiahkan menjadi 800.000 rupiah per jam. Kursus lho niku Ibu. Lek kursus mobil niku pirang sasi niku. 11 kali pertemuan hanya 600.000. Lah ini sak jam. Ya, kursus senyum sak jam bayare 800.000. Mulane wong sing senyum ini luar biasa lho ini. Wong sing ora iso senyum iki kudu perlu sekolah ini, sekolah senyum. Yaitu mengajari bentuk senyuman yang disebut sebagai senyuman Hollywood di sana itu. Ciri khas dari senyum Hollywood ini mulai dari menunjukkan mata bulan sabit, pipi bundar, dan membentuk tepi mulut menjadi seperti mutiara berbaris. Ya, ini Bu di sana. Senyuman ini pelatihan ya, ada pendidikannya. Ya, di sana berbondong-bondong para generasi muda itu untuk sekolah senyum. Ya, bahkan sekolah senyum tersebut dianggap sebagai oase penyembuhan bagi mereka yang kehilangan keceriaan dan kehangatan dalam diri mereka sendiri. Nah ini loh, Ibu. Jadi prestis wong ora iso senyum di sana. Wong iso senyum tuh betul-betul mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa itu di Jepang. Neng lek Purbosuwan ora kita lihat. Ya, di sana luar biasa itu. Jadi senyum akan menjadi sebuah senyuman yang tulus dan membuat orang-orang lain bahagia. Nah ini Bu,
ternyata senyum itu bisa membuat orang lain bahagia. Berarti luar biasa Pak Gojali ya. Membahagiakan orang lain itu adalah suatu amalan yang luar biasa loh Pak. Nyeneng nih wong itu, membahagiakan orang lain, nyeneng nih orang itu suatu amalan yang luar biasa. Yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Samun yang awake dhewe man Ibu, kon nyeneng awake. Nah, bagaimana kita itu menyenangkan orang lain? Nah, itu dengan senyuman yang tulus ya, membuat orang lain bahagia. Jika senyuman itu disampaikan pada pula dengan didukung ekspresi wajah. Jadi senyum didukung dengan ekspresi wajah yang ramah. Sejak bulan Februari 2023, kelas senyum digandrungi oleh kalangan muda di Jepang ini. Berani merogoh kocek sampai yaitu 7.700 yen atau sekitar 819.000 setiap kali pertemuan untuk belajar cara tersenyum yang tulus. Ini Ibu, di Jepang pendidikan senyum itu mendapatkan sertifikat. Ya, namanya pendidikan senyum, namanya Egao Iku. Namanya di pendidikan senyum Jepang namanya apa? Egao Iku atau pendidikan senyum. Mendapatkan sertifikat. Neng Ponorogo ngeneng ya. Nah, dimulai dulu jajal ngenek nih kursus pendidikan senyum, sebab nanti begini, masuk bekerja untuk menjadi seorang karyawan perusahaan itu tesnya pertama senyum. Iso senyum modalnya kalau nggak penting itu. Dilatih jajal wong 5, nomor 1 ayo jalan senyum. Nomor 2. Nanti dari 5 orang ini kita ambil 1 orang, siapa kira-kira di antara 5 itu yang orangnya ramah dan senyum? Perlu betul-betul. Contoh karyawan Indomaret itu. Karyawan Indomaret juga ya, itu kan ramah, bapak yang perlu kita bantu, bapak ibu memerlukan apa, selalu disapa lebih dulu dengan senyuman. Neng toko-toko kita, tokonya contohnya Surya itu kurang, masih sangat kurang. Jadi pendidikannya kurang, pendidikan senyum. Jadi besok akan terjadi kapan waktunya menjadi seorang karyawan, menjadi seorang pendidik, akan ada pendidikan, bukan pendidikan formalnya, tapi juga pendidikan senyum. Ternyata di Jepang sudah ada pendidikan senyum, sak jam 800.000 mendapatkan sertifikat hanya untuk bekerja. Jadi di dalam persyaratan bekerja. Tersenyum baik untuk kesejahteraan fisik dan mental. Senyum membantu orang hidup lebih lama. Nah ini, Ibu, wong sing kurang senyum itu umurnya dawa ternyata. Lama dibuktikan nanti. Kini banget Bang ya. Wong sing ramah, wong sing murah senyum umurnya dawa. Ning wong sing besengut umurnya ora dawa. Termasuk ahli neraka itu orang yang besengut, wajahnya besengut itu. Ya, ini loh contohnya ini. Tersenyum baik untuk kesehatan fisik dan mental. Senyum membantu orang hidup lebih lama dengan menghilangkan stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh imun Ibu, dan mengurangi tekanan darah. Ditambah kontak sosial adalah kunci untuk hidup yang baik dan ekspresi wajah adalah kunci untuk kontak sosial. Ini Ibu caranya. Wong murah itu mengurangi stres. Berarti hatinya bahagia, kalau bahagia hidupnya bisa panjang. Jadi tak pikir-pikir memang benar memang. Jadi saya sering ketemu itu orang yang umurnya sampai 82, sampai 90. Apa rahasianya Pak? Kok sampai umurnya bisa 90, bisa panjang itu apa? Memang mereka tuh dalam bahagia dirinya. Ya, bahagia termasuk yaitu adalah bagaimana kita ini selalu menghindari stres supaya kita selalu tenang, selalu bahagia, yaitu selalu kita pendekatan kita kepada Allah dan juga didukung dengan pribadi akhlak yang mulia. Akmalul mu'mina imanan ahsanul khuluqa. Wong mukmin kang sempurna imannya yaitu wong mukmin kang baik budi pekertinya, dan bahkan besok di timbangan amal
Di timbangan amal itu adalah yang paling berat di timbangan amal besok di hisab itu, yang paling berat nanti adalah orang yang memiliki budi pekerti yang mulia, akhlak yang mulia itu, Bu. Jadi aksaru gimana itu hadisnya itu. Jadi besok di hari kiamat yang paling memperberat timbangan amal kebaikan kita itu adalah orang-orang yang oleh Allah dianugerahi yaitu akhlak yang mulia. Nah, itu. Oleh karena itu senyum bagian daripada akhlak mulia yang sepele, tapi insya Allah akan bisa memperbuat kebaikan besok di hari kiamat. Saya kira demikian Ibu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita dan kita berlatih untuk menjadi orang yang simpatik, orang yang murah senyum. Demikian, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.